Bangkitnya Dataran Hitam bab 541, kehilangan kendali situasi 2. Setelah mendengar perintah pemimpin mereka, kedua pria yang bepergian dengan kereta itu segera menyimpan barang-barang mereka yang menunjukkan hubungan mereka dengan keluarga Silva. Tak satu pun dari mereka mempertanyakan perintah Urban karena, selain orang yang bertanggung jawab di sini, baik Scott maupun Oscar memahami alasannya. Penyergapan yang kemudian mengakibatkan kematian Albert Stuart adalah sesuatu yang direncanakan oleh kepala keluarga Silva. Dan karena orang-orang ini mengetahuinya, meskipun mereka tidak punya alasan untuk percaya bahwa Minos akan mengetahui hal seperti itu, mereka tidak ingin mengambil risiko. Lagi pula, tentu saja seseorang dengan kecerdasan minimal akan berpikir bahwa mereka yang mendapat keuntungan dari kematian Albert akan menjadi tersangka yang baik. Akibatnya, jika Minos menganggap keluarga Silva sebagai pihak yang harus disalahkan atas apa yang terjadi pada Albert, pemuda ini mungkin tidak akan membantu mereka dalam penyelidikan ini. Sial. Mungkin dia bisa mendapatkan informasi yang sangat mereka butuhkan, tapi dia bisa memilih untuk tidak mengatakan apa-apa atau bahkan lebih menghalangi mereka. Jadi, sepertinya pilihan terbaik bagi mereka bertiga adalah tidak membawa sekumpulan simbol keluarga Silva bersama mereka. Biasanya simbol-simbol seperti itu ada pada pakaian, baju besi, benda-benda seperti pada contoh senjata, del. Namun benda-benda seperti itu dapat dengan mudah disimpan atau disembunyikan. Dengan begitu, orang-orang ini tidak akan mempertaruhkan misinya hanya untuk hal semacam itu. Di sisi lain, tak satu pun dari ketiganya yang berniat bertindak melawan Minos di sana. Itu karena seorang pemuda yang belum pernah berkultivasi seumur hidupnya hingga beberapa tahun yang lalu tidak dapat menarik perhatian para raja spiritual ini. Dan bahkan jika Minos punya alasan untuk membalas dendam pada keluarga Silva, tidak satu pun dari orang-orang ini yang mengkhawatirkannya. Lagi pula, kemungkinan hal seperti itu terjadi bisa diabaikan. Sedemikian rupa sehingga sang patriark sendiri bahkan tidak mencoba membunuh Stuart muda. Terlebih lagi, tidak seperti kelompok Sarah, yang terdiri dari orang-orang yang tidak mengetahui masa lalu ibu muda Stuart, keadaan berbeda terjadi pada ketiga bawahan keluarga Silva ini. Mereka tahu betul bahwa Minos adalah putra seorang kaisar spiritual, seseorang yang tidak boleh terprovokasi secara sembarangan. Mereka mengerti bahwa wanita itu tidak bisa bertindak melawan mereka karena peraturan gereja spiritual, tapi sialnya. Siapa yang tahu apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu yang kehilangan anaknya? Pada saat gereja spiritual bertindak, mereka dan keluarga Silva mungkin sudah hilang dari dunia ini. Jadi, kecuali Minos menunjukkan niat untuk bertindak melawan keluarga tersebut, tidak satu pun dari ketiganya akan berpikir untuk mengaduk sarang lebah ini. Ayo, kota kering jaraknya kurang dari 10 km. Setelah menghilangkan simbol keluarga Silva, kelompok Urban akhirnya berada cukup dekat dengan tembok kota kering sehingga mereka semua bisa melihat kubah besar itu. Hal seperti itu tiba-tiba muncul di depan mereka, tepat setelah mereka mulai menuruni lereng kecil. Dataran hitam tidak sepenuhnya datar. Oleh karena itu, di berbagai titik di medan ini, terdapat ruang di mana bangunan tertentu dapat disembunyikan dari pengintaian oleh penghalang alami. Dan karena kota kering dibangun di kawasan dengan karakteristik tersebut ribuan tahun yang lalu, orang yang bepergian melalui darat hanya akan melihatnya jika jaraknya lebih dekat. Bagaimanapun, ketika ketiga orang ini melihat gambaran tak terduga di depan mereka, mereka semua mengerutkan kening. Pada saat yang sama, Scott segera memberi sinyal agar binatang yang menarik kereta itu berhenti. Apa itu? Oscar bertanya dengan suara rendah sambil melihat ke arah kubah megah itu, yang menutupi ruang yang sangat luas. Dan saat dia semakin memperhatikannya, pria berotot ini tidak butuh waktu lama untuk melihat potongan tembok besar yang ada di sekitar area itu. Itu, dari mana anak itu mendapatkan kristal untuk membayar pembangunan benda seperti itu? Urban bertanya-tanya ketika dia melihat ke depan tempat itu dan mulai menyebarkan kesadaran spiritualnya ke sana. Namun saat dia dan dua rekan penyelidiknya melakukannya, ekspresi mereka bertiga perlahan-lahan menjadi semakin gelap. Pada saat yang sama, ekspresi khawatir terlihat di mata mereka. Itu tidak benar, Scott berteriak tak percaya saat dia merasakan fluktuasi kuat dari susunan kelas 2 tingkat menengah di kubah itu. Hampir bersamaan, Oscar benar-benar tegang dengan informasi yang baru saja mereka dapatkan. Dia kemudian mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan suara keras. Ini adalah penghalang kelas 2 tingkat menengah. Bagaimana tempat seperti kota kering bisa memiliki benda seperti itu? Sial, kota ini tidak sama seperti dulu. Kawan, Urban berteriak dengan gelisah ketika dia mulai melihat sekeliling mereka. Ayo segera kembali ke markas. Mendengar ini, Scott perlahan-lahan mencoba mendapatkan kembali kejelasannya sambil mencoba mengarahkan binatang buas dari kereta itu ke arah timur dataran hitam. Ketiganya tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan di lokasi ini, karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyerang tempat yang memiliki perlindungan seperti itu. Dalam hal ini, hanya ada satu pilihan tersisa bagi mereka, melarikan diri, dan ketika kelompok mereka mulai bergerak, Urban berkata dengan nada ngeri. Keluarga perlu mengetahui informasi ini sesegera mungkin, atau kita
Namun, tiba-tiba dia dan Oscar, dua orang terkuat, melihat ke arah dinding itu pada saat yang sama, sementara pupil mereka berkontraksi dan jantung mereka mulai berdetak lebih cepat. Scott, lari, musuh sudah merasakan kehadiran kita. Urban berkata dengan gelisah, merasakan gejolak spiritual lebih dari 40 orang. Kotoran, tidak bisakah kita menangani ini? Raja spiritual berambut merah bertanya dengan kagum, karena dia belum merasakan gejolak spiritual ini. Mereka hanyalah jenderal spiritual, tapi kita tidak tahu apakah mereka punya cadangan. Urban kemudian menoleh ke belakang sekali lagi saat kereta mereka mulai berjalan. Dia kemudian merasakan getaran di punggungnya, seolah-olah dia meramalkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Oscar, Scott, ayo berpisah. Siapapun yang punya kesempatan, kirimkan pesan ke keluarga. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan pernah punya kesempatan itu. Urban berkata dengan kagum. Namun, tak lama setelah mengatakan ini, para prajurit yang berlari menuju kelompok mereka akhirnya muncul di tempat itu, datang dari samping dan belakang gerbong mereka. Berhenti segera! Suara laki-laki terdengar di seluruh medan saat kedua belah pihak berlari. Kamu memasuki wilayah kota kering. Menyerah atau mati. Tapi setelah mendengar hal seperti itu, ketiga orang itu tidak berhenti untuk berbicara atau hal lain seperti itu. Mereka sudah siap untuk bertindak dan bahkan tidak menoleh ke belakang. Sementara itu, sersan level 45 ini terus berlari mengejar gerbong itu, bersama banyak rekannya. Namun, tidak seperti yang terjadi beberapa kali baru-baru ini, kelompok prajurit dari tentara dataran hitam ini tidak melihat pihak musuh menyerah. Apa yang mereka lihat adalah ketiga orang itu mulai berlari ke arah berlawanan, bahkan tidak ragu-ragu. Dia kemudian membuat ekspresi serius dan berkata, "Baiklah, mereka memilih kematian. Prajurit, bertarung." Dia berteriak dengan seluruh kekuatannya secara bersamaan saat dia mulai mengayunkan palu perang besar ke udara. Setelah mendengar ini, segera, masing-masing orang dari kelompok prajurit itu mulai mengaktifkan teknik pertempuran mereka, siap bertarung demi kebaikan dataran hitam. 15 dari kita akan mengejar pria berotot di level 52, 12 lainnya setelah si rambut merah, dan sisanya akan mengejar pria parubaya itu. Demikian kata pemimpin rombongan tentara itu sampai dia berhenti mengayunkan palu sambil melemparkannya ke udara. Kekuatan, palu kekacauan, langkah petir. Dalam sekejap mata, para prajurit terbagi menjadi 3 kelompok. Kemudian, mereka mulai mengejar ketiga raja spiritual keluarga Silva ke arah yang berbeda. Saat mereka bergerak ke selatan, tenggara dan timur kota kering, masing-masing orang tersebut sudah menggunakan teknik pergerakannya masing-masing. Di saat yang sama, mereka mencoba menjatuhkan musuh dengan serangan yang kuat. Itu adalah pengejaran yang hanya bisa berakhir dengan kematian ketiga orang itu, atau dataran hitam akan berada dalam masalah serius. Bangkitnya dataran hitam bab 542, kehilangan kendali situasi 3. Memperkenalkan, rentetan ledakan melanda dimanapun rombongan tentara Black Line Army lewat untuk mengejar targetnya masing-masing. Masing-masing individu tersebut cukup cepat untuk bergerak ratusan meter setiap beberapa detik, menggunakan teknik gerakannya masing-masing. Dan dengan demikian, setelah beberapa saat dimulainya tempat ini, pertempuran telah berpindah dari kota kering. Dan dengan setiap detik pertarungan yang berlalu, semakin banyak wilayah dataran hitam yang terkena akibat serangan yang dikirim oleh para prajurit terhadap masing-masing dari ketiga raja spiritual tersebut. Begitulah kenyataannya. Beberapa kawah kecil sudah terlihat di sana-sini, sementara kotoran dan asap dalam jumlah besar sudah menyebar di area tersebut. Namun meski kawasan tersebut sudah bisa dianggap ricuh, sejauh ini belum ada korban jiwa. Itu karena orang-orang yang melarikan diri ini sedikit lebih cepat daripada beberapa tentara yang mengejar mereka. Jadi, pada awalnya, setiap langkah yang mereka ambil, mereka memiliki cukup ruang dan waktu untuk menghindari serangan musuh masing-masing. Mereka bertekad untuk kabur dari tempat ini, berusaha semaksimal mungkin untuk melarikan diri dari orang-orang tersebut sambil berlari dan menghindari serangan yang datang dari arah masing-masing. Namun, hal ini berubah sedikit demi sedikit, dan beberapa di antaranya mengalami masa-masa yang tidak mudah. Meskipun raja spiritual ini hanyalah bawahan dengan teknik tingkat ketiga biru, para prajurit yang mengejar mereka memiliki teknik tingkat hitam yang lengkap. Oleh karena itu, perbedaan budidaya di kedua sisi tidak terlalu signifikan sehingga orang-orang dari tentara lokal tidak melakukan apapun. Faktanya, mereka bisa dengan sempurna mengejar lawan ketiga tersebut tanpa jarak antar pihak bertambah secara signifikan. Masing-masing prajurit menggunakan kemampuan individu dan kolektif mereka untuk sebisa mungkin menunda pelarian lawan menggunakan serangan spiritual mereka yang kuat. Mereka tidak bisa membunuh lawan-lawan ini tanpa bergabung bersama untuk menyerang mereka satu demi satu pada saat yang bersamaan. Namun masing-masing prajurit ini dapat menimbulkan kerusakan besar pada lawan level 50. Sampai pada titik di mana orang dengan budidaya seperti itu tidak dapat dengan mudah menerima serangan ini. Dan karena level individu-individu tersebut tidak jauh lebih tinggi dari itu,
Ketiga raja spiritual ini harus sangat berhati-hati atau lawan seperti itu dapat melukai mereka secara serius. Kotoran, masing-masing cacing ini lebih kuat dari pembudidaya biasa level 49. Scott mengeluh dalam pikirannya ketika dia terbang ke selatan menuju kota kering. Pria ini adalah yang terlemah dari tiga raja spiritual keluarga Silva dalam kelompok investigasi ini, karena hanya berada di level 51. Karena itu, dan fakta bahwa dia adalah orang terakhir yang menyadari situasi saat ini, pria berambut merah inilah yang harus menghadapi kesulitan paling signifikan dalam pengungsi ini. Hanya 12 tentara yang mengejarnya, namun masing-masing lawan ini jauh lebih dekat dengannya dibandingkan pengejar lainnya terhadap sasarannya masing-masing. Di sisi lain, Scott adalah yang paling lambat di kelompoknya, sesuatu yang membuat tentara Minos menjadi semakin berbahaya baginya. Karena keadaan ini, Scott mulai merasa harus menghadapi lawan-lawan tersebut. Dengan berlalunya waktu, pukulan orang-orang itu tampaknya menjadi lebih akurat. Seolah-olah orang-orang itu sepenuhnya fokus untuk menjatuhkannya. Dan sebagai akibatnya, raja spiritual ini harus menggunakan teknik pertahanannya beberapa kali agar hal terburuk tidak terjadi. Dan hal seperti itu mempengaruhinya lebih dari yang dia inginkan dalam situasi pelarian ini. Sial, jika ini terus berlanjut, aku tidak akan punya kesempatan untuk mengirim pesan ke keluarga. Dia berpikir dengan sungguh-sungguh sambil menghindari bilah udara yang dikirim ke arahnya oleh salah satu pengejarnya. Astaga, saat dia melakukannya, pria ini menoleh ke belakang sejenak, ketika dia melihat banyak serangan terbentuk beberapa meter darinya. Dia tidak ingin mati di tangan orang-orang ini, dan dia jelas bukan tipe orang yang akan bertindak membabi buta demi kepentingan orang lain. Namun, meskipun dia tidak ingin mati untuk mengirimkan informasinya kepada keluarga Silva, itu adalah satu-satunya pilihan bagi raja spiritual ini. Ia hanya bisa berusaha melakukan hal tersebut dan setidaknya memiliki harapan untuk mendapat balasan di kemudian hari jika hal terburuk terjadi, serta keluarganya menerima manfaat dari kontribusinya. Kalau tidak, dari apa yang dia lihat pada orang-orang itu, ini adalah akhir baginya, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Di sisi lain, pengorbanan bukanlah pilihan bagi Scott. Itu karena, selain tidak ingin bunuh diri atau bersedia membayar akibat dari sikap seperti itu. Pria ini tidak melihat ada gunanya menjatuhkan orang-orang ini tanpa sempat memberitahu organisasi di belakangnya. Artinya, hanya jika dia memiliki kesempatan untuk mengirim burung gagak dengan pesan kepada keluarga Silva, dia dapat yakin bahwa organisasi ini akan melakukan sesuatu terhadap kota kering. Kalau tidak, dia hanya akan mempercepat kematiannya, sesuatu yang mungkin masih bisa dia hindari. Bagaimanapun, keberuntungan adalah variabel, dan mungkin dia bisa selamat dari orang-orang ini. Bahkan jika dia terluka parah, masih ada kemungkinan. Jadi, dia tidak akan mengambil keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Jika aku berhasil sampai ke kota perairan, aku bisa mendapatkan seekor burung gagak. Dia merenung, menyadari bahwa ini adalah satu-satunya alternatif baginya. Umumnya, setiap organisasi memiliki burung gagak spiritualnya sendiri, yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Tapi binatang buas ini tetap tinggal di markas besar dan cabang keluarga ini dan tidak di masing-masing anggota organisasi ini. Lagi pula, perbandingan antara burung gagak dan anggota kekuatan mulia sangatlah tidak proporsional. Akibatnya, kelompok Scott tidak memiliki satupun makhluk buas yang dapat mengirim pesan seperti itu saat ini. Sebaliknya, mereka biasanya menerima komunikasi keluarga dari gagak di kantor pusat, yang menemukannya melalui gejolak spiritual mereka. Sedangkan untuk pengiriman pesan biasanya tidak dilakukan karena karakteristik misi yang mereka lakukan. Tapi misalkan mereka ingin melakukan hal seperti itu. Dalam hal ini, mereka dapat berkomunikasi dengan keluarga tersebut menggunakan burung gagak jinak dari orang atau organisasi lain. Yang mereka perlukan hanyalah memiliki sesuatu yang bisa dilacak oleh burung gagak itu ke penerimanya. Oleh karena itu, Scott menyimpulkan bahwa melarikan diri ke kota perairan adalah pilihan terbaiknya, karena ini adalah tempat terdekat dengan tempat dia menjinakkan burung gagak. Dia kemudian meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi sambil memasukkan lebih banyak cadangan energinya ke dalam teknik gerakannya. Astaga, memperkenalkan. Di sisi lain, tentara Minos terus menyerangnya, berusaha sekuat tenaga agar tidak tertinggal dari pria tersebut. Raja spiritual ini ingin melarikan diri dan melihat harapannya di kota perairan. Namun, para prajurit tidak setuju dengan hal ini dan merasa semakin terdorong untuk menghilangkan ancaman ini. Jeff, Celia, Halle, jika orang ini terus berlari seperti itu, cepat atau lambat, kita akan kehilangan dia karena menghancurkan kita. Salah satu tentara berkata sambil berlari dan menggunakan pedang untuk mengirimkan serangan ke sasarannya. Memang, dan apa yang akan kita lakukan? Seseorang bertanya dengan serius. Kami akan menggunakan strategi yang sama seperti yang kami gunakan melawan Tuan Muda beberapa bulan lalu. Setelah mengucapkan beberapa patah kata satu sama lain, kelompok tersebut mengubah cara mengambil tindakan. Tiba-tiba, 8 orang mulai membentuk formasi aneh, dan 4 lainnya berada di tengah-tengahnya.
Segera menyadari bahwa serangan terhadapnya telah berhenti, Scott menoleh ke belakang dengan terkejut, ingin tahu apakah musuhnya sudah menyerah. Apa yang mereka lakukan? Dia bertanya pada dirinya sendiri, sesaat sebelum dia mendapatkan jawabannya. Pada saat itu, 4 orang yang berada di tengah formasi 8 prajurit itu terlempar ke arah Scott seperti bola meriam. Apa-apaan ini? Bangkitnya dataran hitam bab 543, kehilangan kendali situasi 4. Ledakan. Keempat orang itu secara bersamaan menggunakan perisai tingkat rendah tingkat 2 untuk meredam kejatuhan mereka saat mereka mendarat di 4 titik berbeda di sekitar tempat raja spiritual itu berlari. Sebelumnya, mereka telah berbicara satu sama lain, merencanakan serangan ini. Itu terdiri dari sekelompok umpan yang dilempar oleh prajurit lainnya untuk menahan lawan. Pada saat yang sama, yang lain mempersiapkan diri, sama seperti mereka telah mencoba melawan Minos dalam latihan militer. Dan untuk itu, sejumlah prajurit dari pasukan muda Stuart memiliki alat pelindung, seperti pada contoh perisai dan susunan, yang pada dasarnya berfungsi sebagai umpan untuk bertindak seperti dalam situasi ini. Keempat orang ini telah melindungi diri mereka sendiri dengan perisai mereka sebelum terlempar ke udara oleh serangan rekan mereka. Setelah kejadian seperti itu, hanya dalam sepersekian detik, mereka telah mencapai sekitar target itu, siap bertindak sebagai umpan. Pembentukan. Salah satu anggota kelompok umpan itu berkata dengan keras ketika dia akhirnya menenangkan diri dari kejatuhan sebelumnya dan berjaga-jaga terhadap raja spiritual itu. Segera setelah mendengar ini, para prajurit lainnya meletakkan perisai mereka di depan mereka dan mulai mengaktifkan teknik utama mereka. Perisai baja, rantai penekan. Saat mereka melakukannya, teknik spiritual serupa mulai terbentuk di tempat itu, di mana Scott masih berusaha melarikan diri. Teknik seperti itu memiliki 2 efek penting bagi siapapun yang bergerak melalui wilayah dataran hitam tersebut. Pertama, perisai keempat individu itu tiba-tiba mulai membesar, dengan bagian merah semi-transparan terbentuk di sisinya. Kedua, rantai biru mulai terbentuk di udara di atas masing-masing prajurit itu, mulai berlari ke arah Scott. Menyedihkan, Scott berteriak keras, menyadari semua yang telah terjadi. Dia tidak menyangka musuh-musuhnya mempunyai strategi yang begitu berani untuk menahannya di tempat ini. Lagi pula, meskipun kelompok yang terdiri dari 12 orang dengan keterampilan para prajurit ini cukup menakutkan, hal yang sama tidak berlaku untuk mereka berempat saja. Orang-orang fanatik itu tidak keberatan mengorbankan diri mereka sendiri hanya agar aku tidak melarikan diri. Dia berpikir dengan marah, merasa agak rentan meskipun keempat prajurit itu mengalami kerugian sementara. Pada saat itu, ketika dia memikirkan hal ini, rantai biru mulai mendekatinya seperti ular mencari mangsanya. Dan meskipun dia masih berlari saat ini, kecepatan teknik ini jauh lebih unggul daripada kecepatan raja spiritual ini. Akibatnya, tidak butuh waktu lama, dan tak lama kemudian 4 rantai mendekati pergelangan tangan dan tumit Scott. Kekuatan. Saat rantai pertama mencoba menjebak pergelangan tangan kiri pria ini, dia segera menggunakan teknik serangannya untuk melawan hal seperti itu. Namun, meskipun tidak sulit baginya untuk menghentikan serangan seperti itu dari satu rantai, 3 orang lainnya berlari menuju titik berbeda di tubuhnya. Karena itu, pria ini akhirnya terpaksa berhenti berlari untuk menghindari dan melakukan serangan balik terhadap semua serangan tersebut. Jika kamu ingin mengorbankan dirimu sendiri, tidak apa-apa, dia berkata dengan lantang, penuh kebencian terhadap keempat orang ini. Dia tidak bisa terus berlari bebas karena keempat lawan ini, jadi dia hanya harus melenyapkan mereka dan melanjutkan misinya. Tentu saja, hal seperti itu tidak ideal, tapi itulah yang tersedia bagi raja spiritual ini. Segera setelah memutuskan bagaimana dia akan menangani keempatnya, Scott mengaktifkan teknik serangannya. Menyebabkan sejumlah besar bilah kecil muncul di udara, sesuatu yang sangat mirip dengan daun kecil. Daun seperti itu benar-benar merah dan sisi-sisinya cukup tajam, bahkan mampu memotong artefak tingkat rendah tingkat 2. 1001 bilah, astaga, mati, kekuatan, ledakan. Namun, bertentangan dengan apa yang dia perkirakan akan terjadi, teknik dahsyatnya tidak berhasil menangkal rantai tersebut atau menghabisi keempat lawan secara bersamaan. Sebaliknya, akhirnya, orang-orang lain yang tertinggal sebelumnya telah bertindak. Tujuan dari keempat umpan ini hanya untuk menahan lawan, namun orang-orang ini tidak pernah berniat mengorbankan diri untuk melakukannya. Faktanya, tujuan mereka hanya satu, menghentikan Scott untuk terus berlari. Dengan melakukan hal seperti itu, 8 bala bantuan mereka akhirnya bisa bertindak melawan lawan seperti itu. Mereka dapat mempertahankan posisi keempat umpan dengan menggunakan serangan jarak jauh, karena umpan tidak akan mengubah posisi sehingga memudahkan pekerjaan tersebut. Namun, di sisi lain, ketika Scott mencoba melenyapkan keempat prajurit itu, individu lain yang tidak berada di sana untuk melindungi umpan melancarkan serangan mereka sendiri ke arah raja spiritual ini. Berniat untuk membunuhnya, lautan, tombak. Tiba-tiba, ribuan tombak biru mulai terbentuk di langit di atas area tersebut, lalu terbang menuju Scott. Akhirnya,
Jeritan kesakitan pertama dari pertempuran ini bergema di seluruh medan perang saat Scott merasakan darahnya sendiri, yang dengan cepat mulai menetes dari sudut bibirnya. Ketika Scott dan beberapa tentara Black Plain Army melakukan pertempuran brutal dan berdarah, suara alarm sekali lagi bergema di seluruh pos utama tentara di Kota Kering. Pada saat para prajurit yang berjaga di menara pertahanan Kota Kering menyadari bahwa sekelompok besar tentara telah memulai pengejaran di luar kubah, mereka telah mengaktifkan alarm. Akibatnya, banyak tentara sudah berada di depan rumah muda Stuart, menunggu untuk bertindak. Ruth dan Abby sudah ada di samping Minos, sedangkan dua wanita yang datang bersama Edward dari Alamanda juga ada di dekatnya. Tak satu pun dari mereka yang merupakan bagian dari tentara. Tetapi sebagai orang-orang berpangkat tinggi, mereka memiliki indera yang luar biasa, sesuatu yang memungkinkan mereka untuk merasakan gangguan di sekitar mereka. Dan karena mereka tidak jauh dari rumah Minos ketika alarm berbunyi, mereka tidak lambat mendekati tempat ini karena penasaran. Bagaimanapun, saat banyak orang membicarakan kejadian ini, seorang prajurit dari menara pertahanan akhirnya mengatakannya dengan lantang kepada Minos. Tuan muda, sekelompok sekitar 40 tentara dari pos timur, baru saja mulai mengejar 3 orang. Dia berkata dengan nada gelisah, merasa sangat khawatir. Tentara telah bertindak beberapa kali melawan musuh, tetapi tentara belum pernah mengejar lawan. Karena itu prajurit ini cukup ketakutan mengingat apa yang bisa terjadi mulai sekarang. Dan sama seperti dia, semua prajurit yang mendengar informasi tersebut langsung bersemangat untuk bertindak, dengan ekspresi gelap di wajah mereka. Dan hal yang sama juga terjadi pada Stuart muda. Saat ini, alisnya berkerut seluruhnya sementara rahangnya terkatup rapat. Hal ini menjadi semakin sering terjadi. Jadi dia berpikir pada dirinya sendiri secara bersamaan ketika keheningan di tempat itu menjadi semakin menakutkan. Sepertinya aku kehilangan kendali atas situasi. Dia kemudian menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara keras. Kalian semua, untuk mengejar ketiga lawan ini, kami akan dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 50 orang. Jadi, hanya 150 orang terkuat yang boleh tinggal di sini. Sisanya kembali ke posmu. Dia kemudian berhenti sejenak dan melihat ke arah Abby. Beri perintah agar semua pos masuk dan keluar ditutup. Tidak ada orang lain yang akan masuk atau meninggalkan Kota Kering sampai kita memahami apa yang terjadi. Oke. Setelah mendengar jawaban pacarnya dan melihat pacarnya akan menyelesaikan masalah ini, dia mengangguk ke arah Ruth, memberi isyarat agar dia kembali ke urusannya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke tentaranya dan memandang mereka dengan penuh arti. Ayo, kita akan berperang. Bangkitnya Dataran Hitam bab 544, 1 hilang. Sementara 3 kelompok yang berada di Kota Kering berlari menuju targetnya masing-masing pada saat ini. Salah satu raja spiritual keluarga Silva sedang berada di saat-saat terakhir pertarungannya. Setelah hampir 30 menit Urban memberi perintah agar kelompoknya berpencar dan melarikan diri. Scott sempat berlari beberapa saat setelah menempuh jarak beberapa kilometer dari Kota Kering. Namun, setelah masuk ke dalam rencana kelompok musuh, pria ini tidak lagi menemukan ruang untuk lari. Yang tersisa baginya hanyalah bertarung dengan segala yang dimilikinya, berharap bisa bertahan untuk menyelesaikan misi yang dilewati Urban. Dan karena itu, selama beberapa menit terakhir, dia bertarung dalam pertarungan berdarah melawan 12 lawannya, menggunakan masing-masing kemampuannya agar tidak terjatuh. Kadang-kadang dalam pertarungan, dia menggunakan artefak pertahanan seperti baju besi yang dia kenakan, perisai dengan peringkat yang sama, dan bahkan susunan pertahanan. Namun, kekuatan kelompok tentara yang berhasil mengelilinginya secara signifikan lebih unggul daripada kekuatan pertahanan item tersebut. Karena itu, setelah menahan serangan pertama dari lawannya, pria berambut merah ini telah kehilangan sebagian besar kekuatan pertahanan dari item tersebut. Di sisi lain, bahkan sebelum menggunakan sumber daya tersebut, dia telah menderita beberapa luka parah, karena dia terkejut sebelumnya. Selama upaya untuk melenyapkan 4 orang yang pada awalnya mendekatinya, raja spiritual ini telah menderita karena jebakan musuh yang kuat. Dia harus menghadapi sebagian besar serangan yang dikirimkan kepadanya, sesuatu yang menghabiskan cukup banyak energi dan energinya. Cadangan kesehatan. Akhirnya, setelah melalui semua ini, Scott mengalami beberapa luka yang sangat parah, dengan luka dalam di sana-sini, dan mengeluarkan banyak darah. Namun meski hampir separuh kepalanya berlumuran darah dan kotoran, siapapun yang berada di tempat itu bisa melihat pucatnya pipi pria itu, yang kini seputih kertas. Dia berkeringat dingin saat ini, karena dia merasa bahwa dia tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran yang sulit ini lebih lama lagi. Sial, apakah aku akan mati di sini? Dia gemetar kesakitan dan kesedihan saat memikirkan hal ini dan merasakan kendali atas tubuhnya sendiri berkurang dalam sekejap. Pada titik ini, penglihatannya sudah sebagian menjadi gelap, hingga dia bahkan tidak bisa melihat berapa banyak lawan yang berdiri di tempat itu. Tapi jika dia berhasil, yang dia lihat hanyalah 9 orang yang mengenakan seragam serupa, yang terus mengaktifkan teknik mereka, tapi sudah sangat lelah. Luka mereka tidak separah Scott. Namun,
Meski begitu, mereka terluka parah, dan jika mereka tidak meminum pil atau mencari pertolongan medis dalam beberapa jam ke depan, mereka bisa kehilangan vitalitas atau bahkan mati. Adapun 3 individu lainnya dari kelompok tentara ini, ketiganya masih hidup tetapi telah ditarik keluar dari pertarungan setelah pingsan atau kehilangan bagian tubuh mereka. Melawan Raja Spiritual level 51 masih tidak mudah bagi para prajurit ini, terutama mengingat banyaknya cara bertahan Scott. Oleh karena itu, para prajurit ini telah berjuang untuk menghancurkan pertahanannya dan, pada saat yang sama, menghadapi serangan yang sesekali terjadi. Bagaimanapun, pada saat itu, ketika Scott memikirkan tentang kematiannya yang akan segera terjadi, prajurit terkuat di tempat itu menciptakan sebuah tombak hitam yang seluruhnya terbuat dari energi spiritualnya. Tombak tersebut panjangnya sekitar 2 meter, terbentuk di depan tempat prajurit itu berada. Saat benda seperti itu muncul di hadapannya, prajurit ini langsung memberi isyarat dengan jari salah satu tangannya, membuat tombak hitam itu bergerak di udara. Ia dengan cepat terbang menuju sasarannya dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga dapat membuat semua orang di tempat itu mendengar suara pergerakan senjata ini. Akhirnya, tombak hitam yang dikirim sebelumnya melewati dada Scott tanpa perlawanan. Tepat di tempat jantung manusia biasanya ditemukan. Ini, gumam Scott dalam kebingungan ketika dia merasakan tekanan kuat di dadanya. Bersamaan dengan rasa sakit yang mendalam dan rasa darah yang lebih kuat di mulutnya. Dia kemudian melihat ke dadanya sebentar dan melihat tombak itu menembus sebagian tubuhnya. Saat dia melakukannya, dia menggigil sejenak. Dia kemudian mencoba melihat ke arah di mana prajurit sebelumnya berdiri, dari mana dia bisa melihat beberapa bayangan mencapai tempat itu. Sayangnya baginya, ini adalah akhir hidupnya. Setelah melihat bayangan bala bantuan yang akan tiba di medan perang ini, Scott jatuh ke dalam kegelapan kematian, kehilangan kesadaran dan mati tak lama setelah itu. Saat dia melihat tubuh Scott jatuh perlahan ke tanah, pemimpin kelompok 12 tentara ini akhirnya menghela nafas lega. Pada saat yang sama, kakinya gemetar sebelum akhirnya dia berlutut di tanah, bernapas dengan tergesa-gesa. Ini sudah berakhir, dia berkata dengan suara rendah, merasa sangat lelah, sangat sedih dengan banyak lukanya. Segera setelah itu, kurang dari 1 menit setelah kekalahan Scott, 50 tentara muncul di medan perang itu. Kelompok yang diperintahkan Minos sebelumnya telah meninggalkan kota kering tak lama setelah Urban memberi perintah kepada kedua temannya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi para prajurit tersebut untuk mengikuti banyak petunjuk yang tertinggal dan mencapai lokasi tersebut. Seorang kultivator level 51, salah satu tentara yang baru tiba di tempat itu berkata, memperhatikan sisa kekuatan di mayat Scott. Scott telah meninggal, dan jiwanya telah hilang. Namun, masih ada cara untuk mengetahui level orang yang sudah meninggal, atau sebagai ganti mayat. Bagaimanapun juga, energi spiritual secara permanen mengubah tubuh para kultivator, dan sebagian di antaranya akan disimpan dalam bentuk fisik. Akibatnya, bahkan setelah kematian, bahkan tanpa jiwa yang menempati jenazah, tubuh seorang kultivator masih memiliki energi yang dapat dirasakan dan dengan mudah digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pemilik jenazah sebelum kematian. Dan setelah menyadari hal ini, beberapa dari 50 tentara tersebut segera mulai berbicara dengan orang-orang yang pernah bertempur di tempat ini dan masih sadar. Beberapa dari 50 tentara ini segera mulai menjaga daerah sekitarnya, sementara yang lain memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang yang paling terluka. Akhirnya, seseorang dengan cepat berlari menuju mayat itu untuk memeriksa barang-barang milik Scott. Dengan melakukan hal tersebut, prajurit ini segera menyelidiki semua barang yang ada di cincin spasial mendiang Scott hingga ia menemukan beberapa benda yang memiliki simbol yang sama dengan elang perak. Seorang anggota keluarga Silva, dia berkata dengan lantang agar semua orang di sana mendengarnya. Pada saat yang sama ketika kelompok yang terdiri lebih dari 60 tentara itu berada di tempat Scott terjatuh, perkelahian di tengah pengejaran sedang terjadi di bagian lain dataran hitam. Di lokasi seperti itu, 15 tentara-tentara dataran hitam sedang mengejar dan melawan Raja Spiritual level 52, seorang pria jangkung dan berotot. Itu tadi Oscar. Oscar telah berlari sejauh yang dia bisa menuju tenggara kota kering setelah melarikan diri, menggunakan kemampuan fisiknya untuk menghindari sebagian besar upaya pengejarnya. Pria ini memiliki kemampuan bawaan yang baik yang memberinya kekuatan fisik, kecepatan, melebihi apa yang dimiliki orang-orang setingkatnya. Oleh karena itu, tidak seperti Scott yang gagal begitu cepat, Oscar hampir tidak mengalami cedera sepanjang waktu yang telah berlalu. Sebaliknya, hanya mengeluarkan sebagian energinya untuk berlari dan menghindari serangan lawannya, menyerang sesedikit mungkin. Namun meskipun dia menghindari pertempuran dengan 15 tentara itu, musuh-musuhnya bertarung dengan sekuat tenaga, membuat hidup pria ini menjadi sesulit mungkin. Mereka tahu jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kedua belah pihak akan kehabisan energi. Tapi itu akan terjadi pada mereka terlebih dahulu, para kultivator tingkat rendah di tempat ini.
Akibatnya, target yang sangat ingin mereka cegah agar tidak meninggalkan dataran hitam mungkin memiliki kesempatan untuk meninggalkan mereka dan mungkin berhasil melarikan diri. Tapi mereka tidak bisa membiarkan hal seperti itu. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, para prajurit ini mengambil risiko yang semakin besar. Karena mereka menggunakan cadangan energi yang semakin besar untuk menyerang musuh tersebut. Bangkitnya dataran hitam bab 545 penganiayaan. Astaga! Astaga! Pukulan pedang yang dahsyat membelah udara di bagian dataran hitam yang dilewati oleh kelompok yang mengejar Oscar. Dari 15 prajurit dalam kelompok ini, lebih dari setengahnya berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan raja spiritual itu dengan melancarkan serangan ke arah pelarian pria itu. Sementara itu, sisanya terus menekan lawan tersebut dalam upaya membuatnya berhenti berlari. Namun, individu ini menahan bagian impulsif dari dirinya sebanyak mungkin saat dia mencoba menghindari dan melawan pukulan yang datang ke arahnya. Dia memahami bahwa tinggal di tempat ini dan bertarung adalah cara tercepat untuk gagal dalam misinya melaporkan perubahan yang terjadi di dataran hitam kepada keluarga Silva. Dan sebagai bawahan setia pada kekuatan ini, pria ini tidak bisa membiarkan kematiannya terjadi sebelum dia mencapai hal ini. Dia tahu betul bahwa keluarganya berselisih dengan Minos. Dan meskipun pemuda ini tidak tahu apa-apa, mereka tidak bisa mengambil risiko. Sekarang dataran hitam memiliki kekuasaan. Hanya masalah waktu sebelum konflik antara organisasi di belakang orang ini dan pasukan lokal dimulai. Lagi pula, tempat ini memiliki hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, yang tidak diragukan lagi akan mendorong kekuatan regional yang lebih besar untuk mengambil alih tempat ini. Khususnya, rumah Silva, dan, meskipun dia tidak yakin apakah Minos adalah pemimpin sebenarnya dari kota itu, yang bertanggung jawab atas perubahan ini, dia curiga bahwa pemuda ini terlibat. Meskipun dia hanyalah boneka, akibatnya, selalu ada risiko bahwa pemuda ini akan menggunakan kekuatan pengaruhnya untuk merugikan keluarga Silva. Oleh karena itu, Oscar mau tidak mau menyampaikan pesan tersebut kepada atasannya agar mereka memahami bahaya yang mengintai. Jenderal spiritual itu sangat kuat. Mereka hampir sama baiknya dengan para bangsawan yang levelnya sama dengan mereka. Jadi pria berotot ini berpikir sendiri ketika dia merasakan kekuatan jahat dari teknik yang digunakan oleh. Pada saat itu, beberapa bilah udara datang ke arahnya, sementara ledakan api merah mulai menutupi area pelarian yang dimilikinya. Melihat ini, pria ini melompat mundur, tubuhnya sedikit condong, berhasil menghindari pedang itu. Namun, untuk pertama kalinya dalam 40 menit terakhir, ia dicegah untuk bisa terus berlari. Dia bisa merasakan api merah yang menghalangi jalannya sangat mengancam. Kecuali dia rela mengorbankan banyak energinya, niscaya dia harus banyak menderita untuk mengatasi hal seperti itu. Karena itu, pria ini dengan cepat mencoba menggunakan rencana alternatif, mundur beberapa langkah dan mengirimkan serangkaian pukulan ke arah beberapa orang dan api itu. Dia tidak ingin melawan orang-orang ini secara langsung. Tapi dia perlu mendorong mereka menjauh beberapa saat sementara dia punya ruang untuk melarikan diri lagi. Mimpi fana, angin badai. Dia mengaktifkan dua teknik spiritualnya. Yang satu berfokus pada kekuatan mental dan yang lainnya mampu menghasilkan arus angin yang kuat yang mampu memotong targetnya dan menghambat pergerakan mereka. Segera setelah melakukan hal ini, tekanan atmosfer di tempat itu menurun drastis, hingga akhirnya angin kencang mulai muncul. Sementara itu terjadi, 5 orang yang dia gunakan teknik mentalnya mulai menyadari bahwa penglihatan mereka menjadi kabur. Sial, orang ini mencoba membuat kita pingsan agar dia bisa kabur. Salah satu prajurit terkuat di kelompok itu mengatakan ini dengan lantang, merasakan kelima temannya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Tidak hanya energi spiritual di tubuh mereka menjadi tidak stabil. Tetapi tubuh mereka juga mulai bergetar hebat saat mata mereka berputar ke belakang. Aktifkan teknik pertahananmu, dia berteriak lagi sambil berbicara dengan 9 rekan satu timnya yang lain. Adapun kelima prajurit tersebut, karena tidak satu pun dari mereka memiliki teknik yang berfokus pada pikiran, akan sulit bagi mereka untuk menyelesaikan kemalangan ini dengan cepat. Terutama karena mereka sudah berada di bawah pengaruh teknik tersebut. Hanya ada 2 cara efektif untuk melindungi diri dari serangan semacam itu. Salah satunya adalah memiliki teknik mental yang cukup kuat agar para kultivator ini dapat dilindungi. Yang lainnya adalah individu tersebut harus mengaktifkan semua pertahanannya dan tidak memiliki kultivasi yang jauh lebih rendah daripada orang yang menyerangnya dengan teknik seperti itu. Kalau tidak, target teknik mental hanya bisa menerima serangan seperti itu dan mencoba menghadapinya. Bagaimanapun, ketika para prajurit ini mencoba melindungi diri mereka sendiri, mereka akhirnya melihat angin kencang membuka jalan di tengah api merah, yang melaluinya. Tepat setelah itu, Oscar mulai berlari. Sial, ayo kita kejar dia. Salah satu dari 10 tentara itu berteriak dengan marah ketika dia melihat sejenak kelima orang itu dan kemudian mulai berlari sekali lagi. Tak satu pun dari mereka ingin meninggalkan rekan-rekan mereka, tapi itulah satu-satunya alternatif di sini. Selama mereka melanjutkan, setidaknya mereka bisa menghalangi lawan dan menjaga jarak darinya.
Di sisi lain, para prajurit yang berada di bawah pengaruh teknik mental sebelumnya mungkin tidak akan terkena risiko hanya dengan tetap berada di lokasi ini. Dan mereka juga tidak dapat menghilangkan hasil seperti itu dalam waktu singkat hanya dengan bantuan para pembudidaya lainnya. Jadi, begitu pria itu mengucapkan kata-kata terakhir itu, mereka semua menghilang dari sana, menuju ke tempat Oscar berlari. Beberapa menit setelah aksi Oscar sebelumnya, rombongan yang terdiri dari 50 tentara akhirnya sampai di tempat di mana 5 tentara sedang berjuang di darat. Melihat hal tersebut, Minos yang memimpin tim ini mengerutkan kening dan mendekati kelima orang tersebut. Teknik mental. Meskipun Raja Spiritual dapat menggunakan hingga 6 teknik dan teknik mental umumnya dipilih sebagai teknik ke-6 untuk dipelajari, hal ini tidak terjadi sesering yang diharapkan. Akibatnya, tidak mengherankan jika Raja Spiritual tidak memiliki teknik seperti itu, terutama di wilayah utara benua tengah, di mana persaingannya sangat sedikit. Faktanya, sejumlah besar orang-orang ini tidak menggunakan teknik tersebut. Sebaliknya, beberapa lebih suka memiliki lebih dari satu teknik serangan atau pertahanan. Yang lain memilih untuk memiliki teknik dukungan, yang dapat membantu dalam situasi berbeda. Oleh karena itu, Stuart muda bertanya pada dirinya sendiri dengan ragu tentang hal seperti itu, melihat situasi kelima orang itu. Dan segera setelah menyadari penderitaan mereka, pemuda ini mengaktifkan teknik pendukungnya, Devouring Art, di tempat di mana para prajurit itu terjatuh. Dia tidak dapat melindungi orang-orang ini dari serangan mental yang telah mereka derita, karena dia tidak memiliki teknik mental. Tapi dia bisa menghentikan serangan mental yang tersisa. Lagi pula, serangan spiritual apapun akan bergantung pada energi, dan dia bisa menyerap hal seperti itu melalui seni melahapnya. Benar, setelah beberapa detik, kelima tentara itu berhenti mengejang. Hampir bersamaan, ketika Stuart muda memerintahkan 50 orang lainnya. Kalian bertiga akan membawa 5 orang ini ke rumah sakit umum. Sisanya, ikuti aku. Ayo kita temui musuh ini. Sementara kelompok Minos mengejar jejak yang ditinggalkan oleh 10 tentara yang mengejar Oscar, pengejaran lain sedang terjadi saat ini, di sebelah timur kota kering. Di area itu, lebih dari 15 tentara berlari mengejar Urban, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melupakan individu ini dan juga menyebabkan kerusakan pada Raja Spiritual ini. Setelah hampir 1 jam sejak perintah melarikan diri yang diberikannya, Urban berlari tanpa henti, menjadi anggota paling sukses dalam kelompok investigasi itu. Sejauh ini, dia adalah yang terkuat di antara individu-individu ini, meskipun masih berada di level 52. Dan mengingat pengalamannya yang luas dan kepercayaan diri pada nalurinya sendiri, pria ini telah menggunakan kemampuannya dengan baik untuk menangkis serangan dari tentara Black Plain Army dan meningkatkan jaraknya dari mereka. Sedikit lebih banyak dari yang dicapai Oscar. Di sisi lain, lebih dari 15 tentara yang mengejarnya mengalami kesulitan. Bukan karena mereka menerima terlalu banyak pukulan dari lawannya. Namun, karena mereka baru saja berhasil menimbulkan kerusakan apapun pada Raja Spiritual ini, pada saat yang sama, mereka semakin melelahkan diri mereka sendiri. Orang ini kehabisan energi. Tapi kita akan mendapat masalah sebelum dia kehabisan energi. Pemimpin prajurit itu berpikir sendiri, dengan wajahnya yang semakin gelap. Dia kemudian mulai berbicara dengan rekan satu timnya. Rencana B, mulai sekarang, kami akan melakukan hal berikut. Bangkitnya Dataran Hitam bab 546, perjuangan lain. Separuh dari kami akan berhenti menyerang orang itu dan juga berhenti berusaha mencegahnya melarikan diri. Kamu cukup menemani kami semua dari jarak yang aman. Dengan itu, aku harap kamu masih memiliki energi untuk melawan orang itu ketika kita semua tidak mampu melakukan hal yang sama. Pemimpin kelompok berkata dengan tekad. Dia berencana untuk mengambil langkah mundur pada saat ini sehingga mereka dapat mengambil 2 langkah ke depan dan mungkin mengalahkan surat Raja Spiritual itu. Orang ini telah memikirkan rencana ini karena lawannya tampaknya menangani semua ini dengan baik, dan lawan seperti itu mungkin akan memiliki peluang untuk mengusir mereka nanti. Lagi pula, bahkan jika orang tersebut harus membela diri dan menghindari serangan kelompok ini, Urban memiliki budidaya yang jauh lebih tinggi daripada masing-masing prajurit ini. Jadi, untuk mencegah terjadinya hal terburuk, prajurit ini ingin separuh kelompoknya terus bertempur seperti sebelumnya, agar musuh terus membuang tenaganya. Namun, di sisi lain, separuh prajurit lainnya akan menahan diri untuk menyerangnya nanti, ketika Urban dan prajurit lainnya sudah semakin lelah. Ada bahayanya melakukan hal ini, karena menghadapi orang yang kekuatan totalnya hanya setengah dari kelompok itu akan membawa lebih banyak bahaya bagi mereka yang terlibat. Tapi karena mereka tidak berhasil menutup jarak antara mereka dan musuh, pemimpin prajurit ini telah memikirkan kemungkinan tindakan ini. Oke, beberapa dari orang-orang itu mengatakan hal ini secara bersamaan, sementara sedikit demi sedikit, beberapa dari mereka mulai melambat. Kalian semua, jangan mudahkan orang ini. Ledakan. Saat kelompok yang mengejar Urban, beberapa puluh kilometer dari lokasi tersebut, Oscar saat ini sedang bertarung melawan 10 tentara yang terus mengejarnya. Saat ini,
Pria ini telah menderita beberapa luka, sementara energinya mulai semakin berkurang. Ia berhasil berlari selama lebih dari 1 jam ketika akhirnya pria tersebut mulai merasa lawannya semakin lemah. Menyadari hal tersebut, pria ini mulai berpikir lebih jauh untuk menghilangkan ancaman tersebut, yang dapat membawa lebih banyak masalah baginya di kemudian hari. Lagi pula, dia tidak mau repot-repot menyembunyikan jejaknya karena orang-orang ini sangat dekat dengannya, dan pastinya kemungkinan bala bantuan akan mengikuti jejak mereka. Tetapi jika dia memiliki kesempatan untuk menghadapi 10 prajurit ini, itu akan jauh lebih baik baginya. Itu karena jika dia kehabisan energi dan lokasinya terlalu jelas, dia hanya akan mendapat masalah besar. Kota terdekat dengan tempat dia berada sekarang adalah 2 hari perjalanan lagi. Dan dia sadar bahwa dia tidak akan bertahan selama itu jika dia dapat dengan mudah dilacak. Dan meskipun dia sudah memikirkannya sebelumnya, dia tidak melakukan apapun karena kekuatan kelompok itu. Dengan 15 orang, mereka adalah ancaman yang mengerikan bagi raja spiritual ini, sesuatu yang tidak bisa dia hadapi dengan mudah, atau dia akan mati di sini. Tapi setelah dia berhasil mengalahkan kelima orang itu sebelumnya, dia telah memecahkan sebagian besar masalahnya. Dengan hanya 10 orang yang mengejarnya. Meskipun dia berhenti dan memutuskan untuk melawan mereka secara langsung, dia merasa memiliki peluang untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup. Tentu saja, ini bukanlah pertarungan yang mudah, dan dia hampir pasti harus melenyapkan sekitar 3 orang sebelum mencapai situasi ideal di mana dia dapat mengendalikan pertarungan tersebut. Sebelum itu terjadi, dia akan mengalami beberapa kesulitan. Dan setelah dikejar oleh 10 orang itu selama beberapa saat, sambil semakin memikirkan hal ini, raja spiritual itu akhirnya mengambil keputusan 2 menit yang lalu. Ledakan, astaga, astaga, beberapa suara bergema di dataran hitam yang tak bernyawa. Sementara beberapa api merah menyebar ke seluruh area itu, di samping beberapa bilah udara, menuju ke arah raja spiritual itu. Namun, ketika tentara Black Plain Army menyerangnya, Oscar hanya berdiri tanpa melakukan apapun. Sebaliknya, dia mengaktifkan teknik gerakannya sepanjang waktu sambil bergerak untuk menghindari serangan musuh. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik mentalnya untuk memaksa 10 orang tersebut mengeluarkan sebagian besar energinya untuk melindungi pikiran mereka. Akhirnya, sesekali, dia akan melepaskan teknik serangannya, Storm Winds. Setiap kali Oscar melakukan ini, pertarungan menjadi sedikit lebih sulit bagi para prajurit, yang sekarang sangat menderita, terluka, kotor, dan terengah-engah. Lawan-lawan level tinggi bukanlah hal yang mudah, apalagi mengingat orang seperti itu adalah musuh yang ingin membunuh mereka. Oleh karena itu, performa para prajurit tersebut tidak sebaik biasanya saat latihan atau pertandingan militer di dalam markas. Dengan demikian, orang-orang ini telah menderita lebih dari lawan mereka, yang merupakan seseorang yang lebih berpengalaman, dengan level lebih tinggi, dan dengan jumlah teknik lebih banyak. Seorang tentara menjerit kesakitan. Tepat ketika arus angin kencang melemparkannya ke udara, membuatnya terbang setinggi lebih dari 20 meter dan kemudian jatuh ke tanah dalam posisi telentang. Namun, meski jatuh secara signifikan, hal terburuknya bukan karena ketinggiannya, melainkan karena setelah jatuh ke tanah, pria ini sekali lagi tertekan oleh angin. Retakan, itu tidak cukup kuat untuk menghancurkannya sepenuhnya. Namun, beberapa tulangnya yang kurang tahan sudah mulai retak karena tekanan yang mereka alami saat itu. Penderita, prajurit lain mengatakan ini ketika dia mencoba sekali lagi untuk memukul Oscar menggunakan apinya. Namun meski mampu mencapai targetnya, api tersebut sepenuhnya diblokir oleh teknik pertahanan lawan, yang menciptakan lapisan perlindungan pada tubuh penggunanya. Kekuatan. Segera setelah itu, Oscar memberikan pukulan telak ke arah dada orang tersebut, menyebabkan sejumlah besar energi mengembun menjadi 1 jari besar. Sasaran jari itu menjerit kesakitan, setelah menerima pukulan di dadanya dan tubuhnya terlempar. Prajurit ini bisa merasakan rasa darah yang menyengat di mulutnya. Namun, di saat yang sama, pukulan ini telah merusak banyak tulang dan organ tubuhnya. Akhirnya, ketika dia terjatuh dan kepalanya terbentur tanah, prajurit itu pingsan. 2 hilang. Tinggal 1 lagi, dan aku akan bisa bertindak lebih bebas. Demikian pikir Oscar dalam hati sambil memperhatikan 2 individu yang sudah tidak sadarkan diri itu. Dia tidak yakin apakah orang-orang itu sudah mati. Tapi, terlepas dari apakah mereka benar atau tidak, dia akan melenyapkan semua mayat setelah dia selesai dengan 8 orang lainnya. Dengan begitu, dia tidak peduli dengan status para prajurit tersebut saat ini. Anda selanjutnya, dia berkata dengan suara rendah, melihat ke arah salah satu prajurit yang berdiri di depannya, seseorang yang membawa palu perang raksasa. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Oscar sekali lagi bertindak, berlari di sekitar tempat itu dan mengirimkan serangkaian serangan ke arah orang-orang itu, memfokuskan sebagian besar pukulannya pada target utamanya. Individu yang tampaknya menjadi yang terkuat dalam kelompok itu. Menghilangkan lawan seperti itu lebih sulit, tapi juga lebih bermanfaat setelah dia mencapainya.
Oleh karena itu, Raja Spiritual level 52 ini tidak menyia-nyiakan kekuatan apapun untuk mengakhiri pertempuran ini dan akhirnya melarikan diri dari tempat ini dengan selamat. Angin badai. Astaga, astaga. Pada saat yang sama, ketika tekanan atmosfer berubah, beberapa suara pemotongan udara meledak di tempat itu ketika para prajurit meluncurkan teknik mereka sendiri. Di sisi lain, target Oscar membuat putaran besar di udara lalu melancarkan serangan dahsyat dengan palu perang itu ke arah serangan yang dikirimkan lawannya. Ledakan. Debu kembali terlempar ke udara oleh angin, sementara bau abu bercampur darah membuat pemandangan menjadi sangat kacau. Khas medan perang. Namun pada saat kritis ini, cahaya alami tempat itu tiba-tiba meredup, dan sesosok tubuh yang tidak biasa muncul di atas langit di sana. Bangkitnya dataran hitam bab 547, kemana dia mengirimnya? Benar, saat cincin hitam besar muncul di langit di area itu, seluruh tanah di bawah teknik itu berkurang kecerahannya secara signifikan, sementara suara khas muncul di sana. Pada saat yang sama, semua makhluk hidup di dalam ruang yang ditutupi oleh benda seperti itu mulai merasakan energinya berkurang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Astaga, astaga! Dua bilah pedang raksasa muncul di area itu, dimulai dari titik tertentu di mana cincin itu tampak terpusat, menuju ke arah serangan Oscar. Dalam sekejap mata, pedang seperti itu menghancurkan serangan yang akan merenggut nyawa prajurit itu sambil menghentikan serangan lain yang membuat tempat itu kacau sebelumnya. Oscar menyadari sesuatu yang aneh di sekelilingnya ketika ia tiba-tiba melihat sosok seorang pemuda berlari ke arahnya, dengan dua pedang tingkat menengah kelas 2 di tangannya. Setelah melihat ini, pria ini segera menyadari bahwa pemuda level 49 inilah yang telah menghancurkan serangan sebelumnya. Bala bantuan, gumamnya. Menyadari bahwa puluhan orang sepertinya sedang berdatangan ke tempat itu. Kotoran, aku memakan waktu terlalu lama. Dia berpikir sendiri ketika dia mulai panik dengan situasi yang dia alami. Orang ini kehabisan cadangan energi, dan sekarang begitu banyak musuh sekuat musuh yang harus dia hadapi telah tiba di tempat ini. Itu memang mandi air dingin untuknya? Brengsek, jika aku jatuh ke tangan orang-orang ini, mereka akan mengetahui bahwa keluarga Silva bertanggung jawab atas hal ini. Dia kemudian membuat ekspresi yang sangat gelap ketika dia mendapati dirinya berada di jalan buntu. Mereka mungkin akan menyerang kita sebelum kita sempat melakukan apapun. Memikirkan hal itu, Oscar akhirnya memutuskan bagaimana harus bertindak dalam situasi ini. Dia adalah individu yang sangat berbeda dari Scott, karena kesetiaannya jauh lebih dalam daripada kesetiaan pria itu. Karena itu, dia rela melangkah lebih jauh dari pria berambut merah itu demi kebaikan keluarga Silva. Sekarang, aku hanya bisa percaya salah satu dari kalian berdua akan bisa melaporkan penemuan ini kepada keluarga, Scott. Urban, jadi dia berpikir sendiri sebelum akhirnya melihat cincin spasialnya dan menghancurkan beberapa barang yang disimpan di sana. Bagi Oscar, hal terpenting saat ini adalah kekuatan di belakangnya memiliki kesempatan untuk menerima informasi ini sebelum musuh misterius tersebut bertindak. Dan bahkan jika organisasi seperti itu lebih kuat dari keluarga Silva, kekuatan seperti itu masih bisa meminta bantuan kerajaan. Itu sebabnya pria ini begitu drastis dalam mengambil keputusan. Sekarang, dia berpikir sebelum akhirnya bersiap memulai pengorbanannya. Pada saat yang sama, semua orang yang sadar di tempat itu menyadari apa yang akan dilakukan Raja Spiritual ini. Termasuk Minos. Namun, situasi saat ini sangat berbeda dengan apa yang dia hadapi sebelumnya. Ini lagi, pengecut, tetapi kali ini tidak akan berhasil. Selagi dia memikirkannya, Minos menggunakan semua yang dia miliki untuk menciptakan serangan kuat dalam waktu kurang dari sepersekian detik, menggunakan pedang spasial miliknya. Saat dia melakukannya, ruang di sekelilingnya, Oscar dan para prajurit yang melawan pria ini, tiba-tiba membeku, seolah-olah pergerakan segala sesuatu di tempat itu telah tersegel. Astaga! Sebuah pedang selebar 2 meter terbentuk dengan cepat setelah Stuart muda membuat gerakan singkat dengan salah satu pedangnya, membuat serangan seperti itu berlari ke arah leher pria itu. Engah! Dan bahkan sebelum proses pengorbanan dimulai, kepala Raja Spiritual itu terjatuh ke tanah. Di saat yang sama, sejumlah besar darah mulai muncrat dari leher mayat itu. Serangan Minos telah menembus bagian tubuh Oscar di mana organ indranya berada. Akibatnya, meskipun pria itu rela mengorbankan dirinya sendiri, dia benar-benar kehilangan satu-satunya kesempatan untuk melakukan serangan dalam hidupnya. Karena dia belum membentuk jiwanya hingga bisa meninggalkan tubuhnya untuk sesaat, Oscar tidak bisa mengorbankan dirinya tanpa organ rohnya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya pengapian yang digunakan oleh orang-orang di bawah level 70 untuk memulai hal seperti itu. Akibatnya, masalah pengorbanan tidak muncul di sana. Akhirnya, ketika mereka menyadari apa yang terjadi, orang-orang di sekitar Oscar menghela nafas lega. Mereka masih hidup, dan bala bantuan mereka telah tiba di tempat ini. Dan segera melihat satu-satunya musuh di tempat itu telah mati.
Stuart muda menonaktifkan teknik spiritualnya dan melihat tentaranya yang lain mendekati area itu. Beberapa dari mereka berlari ke arah tentara yang terluka untuk memeriksa orang-orang tersebut dan memberikan bantuan yang diperlukan. Di sisi lain, salah satu prajurit dari kelompok Minos bertanya dengan lantang kepada salah satu orang di tim yang pernah melawan Oscar. Dexter, berapa level musuh lainnya? Batuk, selain yang ini, yang satu berada di level 52 dan yang lainnya di level 51. Salah satu dari 8 tentara yang masih sadar mengatakan ini dengan nada lemah sambil menelan pil spiritual. Sambil mendengarkan percakapan para prajurit itu, Minos dengan cepat meraih mayat Oscar dan mengeluarkan cincin spasial yang ada di salah satu jari mendiang Raja Spiritual. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Dia bergumam dengan suara rendah saat dia mulai menganalisis item di dalam cincin itu. Namun saat melakukan hal tersebut, Stuart muda mendapatkan kejutan yang menyedihkan saat mengetahui bahwa hampir semua benda di sana telah hancur kecuali artefak dan kristal spiritual. Tidak ada teknik, huruf, peta, simbol, atau hal-hal yang biasanya dimiliki oleh para pembudidaya di cincin mereka, hal-hal seperti makanan, pakaian, tanda pengenal, Orang malang itu pasti telah menghancurkan segalanya pada saat dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Tentu saja. Tidak bijaksana bagi Oscar untuk mengorbankan dirinya sendiri dan meninggalkan semua bukti itu di dalam cincin spasialnya. Lagi pula, benda seperti itu cukup kuat untuk menahan pengorbanannya, dan dia juga tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya. Itu sebelum dikorbankan. Dalam hal ini, dia baru saja menghancurkan semua benda yang dia bisa di cincin spasialnya. Setelah menyadari hal tersebut dan berpikir sejenak, Minos akhirnya memberikan perintahnya. 10 dari kalian akan membawa prajurit yang terluka ini ke kota kering. Ambil kepala itu juga, dan tunjukkan pada kepala pelayan Dilian. Tanyakan padanya apakah dia mengenali orang seperti itu. Setelah mendengar ini, beberapa dari orang-orang itu dengan cepat mulai mengikuti perintah tersebut. Kalian semua, aku ingin kalian mulai menyelidiki lingkungan sekitar. Mari kita lihat apakah kita mengetahui apakah ada sesuatu yang aneh di area yang ditinggalkan oleh pria ini. Dia berkata sebelum menutup matanya dan menghela nafas. Jika hanya ada 3 individu dari level tersebut, maka kelompok penguat lainnya akan mampu menghadapi musuh-musuh itu tanpa bantuanku. Tetapi dari mana datangnya orang-orang ini? Karena perilaku mereka yang bermusuhan. Mereka pastinya adalah anggota atau bawahan dari organisasi besar. Aku harus memajukan beberapa rencanaku. Dia bergumam dengan menyesal. Saya berharap kelompok lain beruntung menemukan identitas orang-orang ini. Setelah itu, 2 hari penuh telah berlalu. Di masa lalu, para prajurit yang awalnya mengejar Urban telah bertempur beberapa kali melawan pria ini, di saat-saat ketika orang tersebut membutuhkan istirahat. Namun karena keunggulan yang dimiliki Urban dan fakta bahwa ia menjaga jarak yang cukup jauh dari lawan-lawannya untuk sebagian besar waktu, pria ini selamat. Bahkan setelah harus melawan para prajurit tersebut. Namun, situasinya tidak baik, terutama setelah 50 bala bantuan ikut mengejar. Dia kehilangan salah satu lengannya dalam perkelahian tersebut. Mengalami beberapa patah tulang, dan beberapa organnya mulai mati akibat kerusakan parah yang dideritanya. Namun untungnya bagi pria ini, sebelum dia pingsan, dia telah mencapai sebuah desa kecil di sebelah timur kota kering, sudah berada di luar wilayah dataran hitam. Di tempat seperti itu, sebelum dia meninggal, dia telah mengirim pesan kepada keluarga Silva. Ledakan. Pada saat itu, sebuah pintu kayu dibuka ketika 10 orang memasuki sebuah bangunan di desa kecil itu. Orang malang itu akhirnya mati. Salah satu dari mereka berteriak kegirangan ketika sekelompok orang dari tempat itu menyaksikan mereka dengan wajah kagum. Apa yang dilakukan orang ini di sini? Salah satu prajurit bertanya dengan ragu, masih tidak merayakan kematian musuh tersebut. Mendengar hal tersebut, salah satu dari orang-orang tersebut langsung merespon, takut penjajah tersebut akan melakukan sesuatu jika tidak dibalas. Tuan-tuan, orang ini memaksa kami mengirim burung gagak dengan surat. Mendengar ini, semua prajurit terdiam saat mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Di mana dia mengirim ini? Bangkitnya Dataran Hitam bab 548, saatnya mengunjungi keluargamu. Mendengar nada yang dipenuhi dengan niat membunuh yang intens, orang yang sama dari sebelumnya menundukkan kepalanya dan berkata dengan tulus. Tuan-tuan, saya tidak tahu. Orang itu berbicara tidak masuk akal ketika dia datang ke sini beberapa menit yang lalu. Faktanya, itulah kebenarannya. Ketika Urban memasuki tempat ini, dia tampak seperti orang gila yang hampir tidak bisa berbicara dengan jelas, bahkan terkadang berbicara sendiri. Lagi pula, dia mengalami disorientasi dan terluka parah. Orang sebelumnya kemudian melanjutkan laporannya. Dari sedikit yang aku pahami, dia meminta kami meminjamkan seekor burung gagak. Setelah itu, dia menulis sesuatu di selembar kertas dan membuat gagak itu mengenali kemana ia harus terbang. Menderita, beberapa tentara mengatakan ini sambil melihat mayat Urban.
Lawan seperti itu telah memberikan banyak pekerjaan kepada kelompok lebih dari 60 tentara yang mengejarnya. Sedemikian rupa sehingga 4 orang dari kelompok ini tewas di tangan mendiang raja spiritual ini, dan banyak lainnya menderita luka-luka dengan derajat yang berbeda-beda. TSK, ayo kita bawa mayatnya kembali. Mungkin rekan kita beruntung dengan musuh yang lain. Pemimpin kelompok itu berkata dengan nada menyesal sambil mengepalkan tinjunya erat-erat karena marah. Mereka masih belum mengetahui apa yang terjadi pada 3 kelompok lainnya yang meninggalkan kota kering. Lagi pula, dalam 2 hari terakhir, para prajurit ini hanya mengejar dan melawan orang ini. Namun selain kekhawatiran mengenai asal-usul orang-orang yang pernah mencoba melarikan diri dari tentara-tentara dataran hitam sebelumnya, masalah ini kini semakin memburuk. Lagi pula, mereka tidak yakin apa isi surat yang dikirimkan Urban sebelum kematiannya. Di sisi lain, tidak peduli siapa penerimanya, orang atau organisasi itu hanya bisa menjadi musuh dataran hitam. Artinya, kelompok raja spiritual itu telah berjuang demi hidup mereka untuk melarikan diri dari sana. Dalam hal ini, permintaan bantuan atau peringatan apapun yang dikirimkan tidak akan menjadi hal yang baik bagi para prajurit ini. Karena semua ini, orang-orang ini sudah merasa sangat kesal dengan kegagalan ini, dan beberapa bahkan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Itu dia, kedamaian telah berakhir untuk selamanya. Kupikir kita akan memiliki lebih banyak waktu karena rencana untuk keluarga Yil ini, tapi sekarang aku khawatir tidak banyak waktu tersisa untuk perang. Salah satu prajurit yang lebih berpengalaman memikirkan hal itu ketika dia melihat tubuh Urban menghilang dari tempat itu. Setelah salah satu tentara mengumpulkan tubuh dan lingkaran spasial musuh itu, mereka segera meninggalkan tempat itu, mulai kembali ke kota kering. Setelah tentara meninggalkan tempat di desa itu, semua orang yang telah melihat semua yang terjadi segera meninggalkan tempat itu dan mulai melihat ke arah berangkatnya tentara tersebut. Pemilik tempat itu kemudian menelan ludahnya dengan kagum. Sulit dipercaya, dunia ini benar-benar luas. Saya tidak pernah berpikir saya akan hidup untuk melihat hari ketika jenderal spiritual akan mengejar raja spiritual. Pria ini adalah salah satu dari sedikit jenderal spiritual di desa ini. Seorang kultivator biasa level 40. Karena itu, ia sudah paham bagaimana harus bersikap di hadapan para prajurit, meski sebagian harta bendanya telah dirusak. Tapi saat pria ini memikirkan apa yang terjadi, salah satu orang yang melihat semuanya mengatakan sesuatu. Teman-teman, kita harus memberitahu kepala desa tentang kejadian ini, mungkin. Saat orang tersebut mengatakan hal ini, tiba-tiba pemilik tempat tersebut menamparkan wajah orang tersebut dengan keras. Apakah kamu gila? Tahukah kamu bahwa orang yang baru saja meninggal di sini adalah raja spiritual level 52? Jadi kamu ingin melibatkan desa kami dalam masalah ini? Apa? Tidak mungkin. Apakah orang-orang itu membunuh raja spiritual? Orang lain berseru kagum, menyadari gawatnya situasi. Berita tentang kematian orang di atas level 50 jarang terjadi di bagian benua ini, kecuali perang besar antar keluarga bangsawan. Namun hal seperti itu tidak sering terjadi dan masyarakat awam hanya akan mengetahuinya jika mereka tinggal dekat dengan daerah yang terkena dampak tersebut. Faktanya, sebagian besar berita kematian raja spiritual yang menjadi perhatian masyarakat awam di bagian benua ini biasanya berkaitan dengan usia tua. Karena itu, sangat tidak biasa bagi orang dengan level ini untuk mati dalam pertempuran. Namun meski begitu, orang-orang ini tanpa sadar telah menyaksikan kematian seorang pakar regional yang kuat. Takut, setelah mendengar hal seperti itu, mereka semua gemetar ketakutan dan berharap mereka tidak pernah melihatnya. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah melupakan apa yang terjadi di sini. Pria sebelumnya berkata dengan lantang, sesaat sebelum kembali ke tempatnya. Kuharap ini tidak terjadi lagi pada kita di masa depan. Ketika para prajurit kembali ke kota kering, banyak hal telah terjadi di sana dalam 2 hari terakhir. Kelompok yang berhasil mengalahkan musuhnya telah kembali ke kota kering pada hari yang sama saat pengejaran dimulai, membawa informasi penting untuk masa depan tempat ini. Satu kelompok mengidentifikasi asal-usul raja spiritual tersebut melalui benda-benda di cincin spasial Scott. Bahkan jika orang tersebut memiliki kecerdasan untuk menghancurkan benda-benda seperti Oscar, tentara dataran hitam akan tetap mengetahui hubungan keluarga Silva dengan mereka. Itu karena kepala pelayan Dilian mengetahui identitas kedua raja spiritual yang telah dibawa ke kota kering. Bagaimanapun juga, orang-orang ini adalah spesialis dari keluarga Silva. Individu yang telah mencapai tahap ke-6 beberapa dekade yang lalu. Dilian mungkin tidak mengenali raja spiritual muda, tapi sebagai mantan bawahan raja spiritual. Dia tahu sebagian besar wajah pakar kerajaan Brown, terutama yang berasal dari masa lalu. Karena itu, dia menyadari masa lalu Scott dan Oscar saat dia melihat wajah mereka. Akhirnya, semua informasi ini dikumpulkan dan disampaikan kepada komando tentara dan penguasa setempat. Pada awalnya, mereka tidak ingin membuat keputusan tergesa-gesa sebelum kelompok ketiga kembali, tetapi setelah lebih dari 1 hari tanpa kabar, mereka menyimpulkan bahwa mereka dapat memperkirakan kemungkinan terburuk.
Lebih banyak waktu dalam pelarian berarti lebih banyak peluang informasi tentang kota kering bocor ke pihak bangsawan, bukan hanya keluarga Silva. Oleh karena itu, komando militer sudah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dengan skenario terburuk, yaitu kedatangan keluarga Silva bersama pasukan kerajaan di kota ini. Sebagai tindakan pertama, Minos memerintahkan agar perbatasan ditutup bagi setiap penggarap di atas level 30. Di bawah level ini, ada kemungkinan minimal bahwa orang-orang tersebut berasal dari kekuatan mulia karena organisasi tersebut tidak akan mengirim anggota atau bawahannya di bawah level ini. Dalam perjalanan, oleh karena itu, tentara dapat mengurangi masuknya musuh ke kota kering secara signifikan. Minos belum pernah melakukan ini sebelumnya karena, selain sangat jarang orang setingkat itu datang ke sini, kotanya sangat membutuhkan penghuni baru secepatnya. Lagi pula, pada akhirnya, prajurit yang bisa dia dapatkan hanyalah warga negara sebelum mereka menjadi seperti itu. Jadi, populasi yang lebih besar berarti jumlah tentara yang lebih banyak dan kualitas individu yang lebih baik. Oleh karena itu, dia tidak dapat membatasi masuknya orang ke kotanya sedemikian rupa. Atau dia bahkan tidak akan memiliki sarana untuk menghadapi musuh di masa depan. Namun kini, bahaya jika terus melakukan hal tersebut telah meningkat secara signifikan. Di sisi lain, dia sudah dalam perjalanan untuk merebut kota maritim, tempat di mana dia bisa menarik puluhan ribu orang ke kota kering tanpa harus mengambil risiko terlalu besar. Oleh karena itu, rencana migrasi kota ini telah berubah, menjadi lebih hati-hati. Selain langkah pertama itu, masih ada belasan keputusan mengenai rencana kemerdekaan, hal-hal yang harus dilakukan lebih cepat dari jadwal. Yang terdepan adalah pembangunan pos-pos terdepan di sekitar kota kering dan di beberapa kota dekat perbatasan dengan dataran hitam sehingga tentara dapat melindungi kota tersebut dengan lebih. Selanjutnya, Minos telah memerintahkan percepatan rencana kota maritim. Bagaimanapun, salah satu keputusan yang terburu-buru sedang dibahas saat ini. Saatnya mengunjungi keluargamu. Bangkitnya dataran hitam bab 549, hidup harus terus berjalan. Sudah waktunya mengunjungi keluargamu, Abi. Ucap Minos di samping telinga kiri pacarnya sambil memeluk pinggang ramping wanita muda yang telanjang di atasnya. Mendengar ini, adik perempuan muda ini tiba-tiba menekan tongkat Stuart muda lebih keras lagi sementara dia sudah menatap matanya dengan mantap. Mungkin dia akan mengambil kesempatan ini untuk memintaku menikah dengannya? Dia memikirkannya dengan sedikit malu dan cemas. Terbukti dia paham apa tujuan Minos ingin bertemu orang tuanya saat ini. Lagi pula, dengan semua yang telah terjadi, hanya dalam hitungan minggu sebelum berita tentang perubahan kota kering mencapai eselon atas keluarga bangsawan setempat. Oleh karena itu, dia memahami betul bahwa Minos ingin menangani masalah yang lebih mendesak dalam kunjungan ini. Tapi itu tidak menghentikannya untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain. Sebab, apapun masalah yang menghadang mereka, kehidupan harus terus berjalan. Betapa buruknya dunia ini jika orang-orang berhenti memenuhi tanggung jawab mereka atau menjalani kehidupan mereka hanya karena mereka mungkin akan mati. Sejauh yang diketahui wanita muda ini, dewa pun pada akhirnya akan mati. Dalam hal ini, tidak ada alasan baginya untuk tidak memikirkan hari esok, meskipun risiko kematiannya terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Jika dia mati, ya, itu akan sangat disayangkan bagi dirinya sendiri dan jauh lebih buruk lagi bagi mereka yang mencintainya dan tetap hidup. Tetapi jika dia berhenti merencanakan masa depannya hanya karena kemungkinan itu, maka jika dia masih hidup, apa yang akan dia alami setelah itu adalah hilangnya waktu bertahun-tahun. Atau paling buruk, hilangnya seluruh hidupnya. Jadi, wanita muda ini mau tidak mau memikirkan masa depannya bersama Minos, meski ada masalah yang menyelimuti mereka saat ini. Terlebih lagi, sebagai orang yang sedang jatuh cinta dan sudah memahami bahwa kekasihnya juga memiliki perasaan yang sama terhadapnya, Abi mau tidak mau berfantasi tentang pernikahannya dengan Minos. Bagaimanapun, setelah memikirkannya dengan kemerahan di wajahnya, dia merasakan tongkat pasangannya meninggalkan guanya saat dia menatap mata Minos. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan apapun kepadanya tentang pemikiran itu saat ini. Tetap saja, pertemuan pemuda ini dengan orang tuanya akan menjadi langkah besar baginya. Jadi mau tidak mau dia senang mendengarnya dari dia. Bagus sekali. Kapan kita berangkat? Melihat senyuman di wajah pacarnya, Minos tersenyum sejenak menyadari beberapa ide yang pasti terlintas di benak Abi. Dia belum memikirkan tentang pernikahan, tetapi dia tahu bahwa bertemu secara resmi dengan orang tuanya sebagai pacarnya adalah langkah penting bagi pasangan manapun. Namun dia segera mengistirahatkan pikiran itu. Mari kita tunggu selama 3 hari. Lalu, jika tidak ada tentara dari kelompok ketiga yang kembali, saya akan memberikan perintah kepada kelompok investigasi untuk menyelesaikan masalah ini sementara kita melakukan perjalanan ke kota keluarga Anda. Baiklah. Tapi berapa lama kita akan berada di sana? Tanyanya masih dengan ekspresi bahagia di wajah cantiknya. Perjalanan pulang pergi ke sana menggunakan elang rut akan memakan waktu sekitar 10 hari. Kalau begitu, kita tidak bisa tinggal di sana lebih dari 4 hari,
atau kita mungkin tidak kembali tepat waktu untuk menghadapi kemungkinan masalah yang berkaitan dengan ketiga musuh itu. Minos menjawab dengan serius. Angka-angka ini tidak acak. Faktanya, dia sudah banyak memikirkannya sebelum menyadari bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengunjungi keluarga Abi di masa depan semudah yang dia bisa sekarang. Itu karena, di masa depan, keluarga tersebut bisa saja menentang dataran hitam, sesuatu yang akan membuat kesepakatan apapun di antara para pihak menjadi sulit. Namun, di sisi lain, keluarga Miller saat itu belum mengetahui apapun tentang kota kering dan mungkin lebih terbuka terhadap kemungkinan kesepakatan dengan Minos. Akibatnya, perjalanan ini harus dilakukan sesegera mungkin, atau Minos mungkin lupa menghilangkan keluarga Miller dari daftar musuh potensialnya. Sayang sekali Abi belum mencapai level 50. Jika tidak, hal itu bisa dilakukan lebih cepat, sebagaimana mestinya jika mereka mengikuti rencana awal. Tapi bagaimanapun, itulah hidup. Sekarang setelah susunya tumpah, dia harus beradaptasi dengan kenyataan baru. Dan mengenai angka-angka yang dikatakan oleh Minos, itu sudah jelas mengingat posisi markas besar kekuatan bangsawan yang paling dekat dengan kota kering. Dalam kondisi normal, spesialis dari kekuatan ini dapat mencapai kota kering dalam waktu lebih singkat dari wilayah masing-masing. Tapi itu hanya akan terjadi pada segelintir orang yang menggunakan monster tingkat tinggi, monster di tahap kelima. Namun, tidak banyak binatang seperti itu di keluarga bangsawan regional. Akibatnya, rombongan besar akan kesulitan mencapai kota kering dalam waktu singkat. Faktanya, hal seperti itu diharapkan tidak akan terjadi dalam 2 atau 3 minggu ke depan, yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan yang sama pada monster tahap 4 dan 3. Yang biasanya digunakan dalam situasi seperti ini. Hanya setelah jeda ini, konsekuensi dari kejadian baru-baru ini dapat mencapai kota kering. Dan sejak saat itu, hal seperti itu bisa terjadi kapan saja. Adapun kemungkinan seorang ahli datang sendiri atau dalam kelompok kecil ke kota kering, itu sangat kecil kemungkinannya. Bagaimanapun juga, hal ini mengandung risiko yang cukup besar, mengingat perubahan besar yang telah dialami tempat ini. Namun selain itu, Minos juga harus menghadapi masalah keluarga Yil, sesuatu yang bisa memikat musuh ke kotanya kapan saja. Karena itu semua, dia tidak ingin jauh dari kota kering lebih dari 2 minggu. Pokoknya, setelah mendengar jawaban pacarnya, Abi mengangguk setuju padanya. Dia jauh lebih memahami daripada dia tentang geografi dan posisi politik keluarga bangsawan setempat. Oleh karena itu, mengingat konteks saat ini, dia memahami bahwa ini adalah waktu paling lama bagi mereka untuk keluar dari kota kering. Dan baginya, itu sudah lebih dari cukup. Yah, aku hanya berharap para tetua di keluargaku tidak terlalu picik. Dia berkata dengan ekspresi tidak yakin, dengan tatapan minta maaf pada Minos. Pengambilan keputusan tidaklah mudah, dan terkadang individu yang lebih berpengalaman memilih untuk tidak mengambil risiko terlalu besar ketika bernegosiasi dengan pihak yang masih baru. Organisasi yang tidak memiliki latar belakang yang kuat, dalam situasi yang dapat menimbulkan bahaya besar. Oleh karena itu, remaja putri ini takut terjadi kesalahan dalam perjalanan ini dan keluarganya tidak mencapai kesepakatan dengan Minos. Minos lalu memijat pipi kiri Abi dan berkata lembut, "Aku mengharapkan hal yang sama. Tapi jika mereka tidak setuju, aku bisa membawa orang tuamu ke sini. Itu yang paling membuatmu khawatir, bukan?" Abi setuju dengannya sambil memejamkan mata dan merasakan sentuhan pacarnya. Dia kemudian berkata, jika mereka memberikan alasan bahwa mereka akan pergi untuk urusan bisnis, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk keluar dari sana. Tapi kuharap ini tidak perlu. Setelah itu, keduanya terus membicarakan hal-hal terkait perjalanan ke markas keluarga Miller ini. Minos tidak berharap untuk mencapai kesepakatan dengan keluarga Miller di mana kekuatan tersebut akan menjadi sekutu mereka, yang dapat membuat seluruh kekuatan kerajaan melawan kekuatan tersebut. Sebaliknya, tujuan penguasa muda ini adalah membuat keluarga pacarnya memiliki hubungan rahasia dengan dataran hitam. Pada saat yang sama, di permukaan, tampaknya keluarga bangsawan lainnya menentang wilayahnya. Tidak mudah baginya untuk mencapai hal seperti ini. Tapi selama kekuatan itu bertindak secara rahasia untuk tidak membahayakan dataran hitam, bahkan jika mereka tidak membantu, itu sudah cukup bagi pemuda ini untuk tidak menganggap mereka sebagai musuh. Adapun jika terjadi kesalahan, ya, jika mereka menyerangnya, maka mereka harus bersiap menghadapi lawan yang sangat kejam. Keluarga bangsawan berjumlah besar, dan biasanya tidak ada perasaan yang sangat baik antara satu bangsawan dengan bangsawan lainnya kecuali mereka memiliki hubungan dekat. Dengan demikian, Stuart muda tidak mau repot-repot berurusan dengan keluarga Miller, meskipun pacarnya adalah keturunan yang memiliki kekuatan seperti itu. Bangkitnya dataran hitam bab 550, sebelum keberangkatan 1. Saat Minos dan Abi berada di kamar mereka membicarakan bisnis mereka, Regina dan Angela saat ini berada di sebuah restoran di kota kering, makan dan mengobrol. Saat itu malam, dan saat ini, cuaca di kota ini dingin, sesuatu yang sangat cocok dengan fondue yang dibagikan kedua wanita ini di restoran ini.
Di sisi lain, setelah hari yang menegangkan akibat perawatan intensif yang harus ia terapkan pada Miria, Regina ingin sedikit bersantai di tempat ini sebelum sesi kultivasinya. Sedangkan untuk Angela, wanita ini tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keselamatan Regina di tempat ini dan akhir-akhir ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih. Oleh karena itu, baginya, ini saat yang tepat untuk mengistirahatkan pikiran dan berbicara dengan atasannya. Keduanya memiliki hubungan jangka panjang. Namun meski Regina sudah ahli saat membawa Angela ke sisinya, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Faktanya, tidak salah jika dikatakan bahwa mereka berteman. Karena itu, mereka berdua senang berbicara satu sama lain tentang hampir semua topik. Meskipun beberapa mata pelajaran biasanya tidak dibahas, karena manusia lebih suka berbicara tentang apa yang mereka ketahui dan bukan tentang hal lain. Dan karena mereka berdua memiliki pengalaman yang berbeda, tidak semuanya menarik untuk dibicarakan. Pokoknya, sambil menikmati malam itu dan membicarakan beberapa pengalaman masa lalu, Regina akhirnya mengangkat topik yang lebih relevan dengan kehidupan keduanya. Omong-omong tentang perang, apakah kamu mengerti apa yang terjadi di kota ini 2 hari lalu? Mendengar hal tersebut, Angela mau tidak mau berhenti makan sejenak untuk mengingat apa yang telah dilihatnya. Saya sudah mendengar beberapa rumor, tapi saya tidak yakin apakah itu benar. Lagi pula, tentara menyelesaikan sebagian besar masalah ini secara rahasia. Hari itu kedua wanita ini melihat rombongan tentara Minos berangkat dari pusat kota kering menuju salah satu pintu keluar kota seolah-olah sedang terjadi keadaan darurat yang signifikan. Dan dengan rasa ingin tahu yang mereka berdua miliki tentang tempat ini, mereka segera mengikuti para prajurit itu ke tepi tembok, di mana mereka dihentikan untuk melanjutkan pengejaran tersebut. Setelah itu, Regina kembali ke rumah sakit setempat, tempat dia membuat janji. Sebaliknya, Angela tetap diam di pos di tembok itu, menunggu tentara setempat kembali. Dan saat melakukan hal tersebut, dalam 3 jam pertama sejak insiden dimulai, dia telah melihat puluhan tentara kembali, banyak di antaranya mengalami luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Namun sayangnya baginya, wanita ini tidak melihat adanya musuh yang dibawa ke kota kering, apalagi tentara yang memberikan jawaban padanya. Angela kemudian melanjutkan, tetapi dari luka yang dialami para prajurit itu, menurutku mereka menghadapi kelompok besar. Atau mereka menghadapi raja spiritual? Menurutmu siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Apakah dia musuh anak itu? Angela kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Sulit memikirkan musuh potensial tempat ini. Tapi mengingat kekayaan yang ada di sini, aku yakin ada banyak musuh potensial. Dia kemudian menatap bosnya sambil berpikir dan berkata, namun, menurutku kota ini akan segera menghadapi banyak pertempuran. Mungkin bahkan melawan organisasi dengan monster level 59. Oh, jadi menurutmu terlalu berbahaya bagi kita untuk tinggal di sini terlalu lama? Regina bertanya dengan nada tertarik. Aku tidak mengatakan kita harus mencoba pergi. Tapi aku sarankan kamu mempercepat rencanamu, atau bahkan jika kamu berhasil, mungkin sudah terlambat bagi kita untuk mencoba keluar dari sini. Atau kamu bisa setuju untuk mengajukannya. Itu juga bukan pilihan yang buruk. Angela mencoba meyakinkan atasannya sekali lagi, mengatakannya dengan nada menggoda. Ceka, Regina mengeluarkan suara jijik saat dia menatap pengawalnya dengan penuh arti. Jika aku menyerah begitu saja, aku tidak akan pernah mencapai levelku. Sial. Mungkin aku sudah menjadi salah satu pecundang itu. Karena kamu menyarankan aku bergegas, aku akan mencoba rencana B, suatu hari kemudian. Saat ini, matahari sudah hampir mencapai puncak kota kering, sementara jalanan kota cukup ramai, sesuatu yang khas dari realitas tempat ini saat ini. Sementara kota kering terus berkembang, sepasang suami istri sedang mengalami momen panas di salah satu kamar Stuart muda, saat mereka secara aktif bertukar cairan. Di tempat itu, seorang wanita muda berambut hitam sedang berbaring miring di atas tempat tidur, merasakan temannya bergerak dengan penuh semangat di belakangnya. Dia benar-benar telanjang, dengan payudaranya yang sempurna terus bergetar, putingnya tegak sepenuhnya. Di saat yang sama, tangan laki-laki memijat salah satunya. Di sisi lain, adik perempuannya saat ini sedang ditusuk oleh tongkat seorang pemuda berambut coklat, sementara tangannya yang lain sedang menggosok bagian atas bunga milik wanita muda tersebut. Sementara mereka bersenang-senang dalam posisi ini, Ruth dengan wajah sedikit menghadap ke belakang, mencoba menatap mata Minos saat dia memberikan segalanya padanya. Dia memiliki ekspresi penuh gairah di wajahnya saat erangan surgawinya bergema di tengah napas tergesa-gesa kedua pemuda itu, sesuatu yang menciptakan simfoni ilahi. Dan sementara keduanya merasakan kenikmatan luar biasa dari sesi ini, merasakan panas satu sama lain, keduanya sedikit demi sedikit mencapai klimaksnya sekali lagi. Ruth merasakan sedikit gemetar di tubuhnya seolah otot-ototnya kelelahan karena aktivitas berulang yang mereka lakukan. Tapi di saat yang sama, adik perempuannya mengeluarkan lebih banyak cairan saat meremas batang kokoh Stuart muda. Hal itu memberikan kenikmatan lebih bagi pemuda ini.
yang tidak memperlambat langkahnya sedikit pun saat dia melakukan penetrasi pada pasangannya dan menggunakan tangannya untuk merangsang bagian sensitif lainnya dari dirinya. "Ah, aku datang," kata Ruth keras-keras sambil tersenyum bahagia, dengan wajahnya yang benar-benar merah. Di saat yang sama, Minos juga datang ke sana, tak lama setelah adik perempuan rekannya meremas tongkatnya lebih keras dari sebelumnya. Saat ini, dia telah memenuhi rahim Ruth sekali lagi, hingga perlahan-lahan benihnya mulai merembes ke sisi bunga Ruth. "Oh, aku tidak pernah bosan melakukan ini," dia mengatakannya sambil menarik napas dengan tergesa-gesa dan memeluk tubuh sensual Ruth. Pak, dia kemudian dengan lembut menggigit ujung salah satu telinga Ruth sama seperti dia menamparkan salah satu pipi bagian bawahnya. Dia mengerang sekali lagi, membuat Stuart muda menyeringai saat dia memandangnya dari belakang. Setelah itu, dia terus berpelukan sambil masih memasukkan tongkatnya ke dalam tubuh wanita muda itu. Dia kemudian melihatnya memutar lehernya dan menatapnya. Keduanya bertahan dalam posisi tersebut beberapa saat hingga akhirnya, ujarnya, "Ruth, aku ingin kamu menjadi pacarku." Mendengar ini, wanita muda ini membuka mulutnya karena terkejut, sementara senyuman terbentuk sedikit demi sedikit. Dia kemudian keluar dari posisi itu dan menghadapinya secara langsung, masih terbaring di tempat tidur itu. "Apakah kamu menerima?" Dia kemudian menatapnya lekat-lekat sejenak saat dia merasakan napas pria itu di wajahnya dan memikirkan apa yang harus dia katakan. Tentu saja, dia ingin menerimanya. Tapi dia ingin mendapatkan jawaban atas beberapa pertanyaannya terlebih dahulu. "Jika aku pacarmu, maukah kamu tidur denganku?" Itu merupakan masalah besar baginya. Lagi pula, Minos tidur dengan Abi setiap malam, dan dia sama sekali tidak menyukainya. Oleh karena itu, Ruth ingin memastikan bahwa dia tidak akan dianiaya dengan menjadi pacar kedua pemuda ini. "Iya, kita harus bicara dengan Abi dulu. Tapi, tahukah kamu, aku ingin sekali tidur dengan kalian berdua, tapi kalau kamu tidak mau, apa yang bisa aku lakukan?" Dia menjawab dengan senyuman gugup sambil menatap wajah cantik Ruth. Dia kemudian melanjutkan, "Mengapa kita bertiga tidak membicarakannya? Lalu mungkin kita akan mencapai kesepakatan di mana kita semua bisa bahagia. Oh, dan kamu tidak bisa mengambil keputusan sendiri?" Dia menggodanya sambil mencoba menjaga ekspresi serius di wajahnya. "Tidak, tapi ini yang terbaik. Bayangkan jika kamu berada di posisi Abi, apakah kamu tidak mendukungku untuk berpikir seperti itu?" Setelah mendengar ini, mata Ruth berbinar saat dia tiba-tiba memahami sesuatu. Tapi untuk saat ini, dia hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri. "Baiklah, aku akan menerima menjadi pacarmu, meskipun ada ketidakadilan seperti itu," katanya sambil berusaha untuk tidak tersenyum padanya. Dia senang dengan hal itu, tapi dia telah berusaha sebaik mungkin untuk mengesampingkannya sejenak sementara mereka berdua membicarakan topik paling penting ini. Setelah itu, dia naik ke pangkuan Stuart muda, merasa bersemangat untuk menjalani ronde berikutnya. Dia kemudian berbisik di telinganya saat salah satu tangannya meletakkan Mino kecil di bunganya. "Aku harap kamu bisa mencintaiku seperti aku mencintaimu, Minos Stuart."